Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya di luar sana? Semoga selalu sehat walafiat dan juga dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya mencoba men-share bagaimana pijat refleksi itu mengatasi penyakit kusta atau lepra ya. Jadi kalau kita googling tuh, penyakit kusta ini adalah atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis ya, yang menyerang jaringan kulit, terus juga saraf tepi atau perifer atau saluran pernafasan. Ada juga orang yang mengenalnya sebagai penyakit Hansen atau morbus Hansen ya. Nah ini jadi biasanya tuh gejalanya tuh ditandai dengan rasa lemah atau mati rasa di tungkai dan di kaki. Kemudian timbul lesi atau lecet-lecet yang ada di kulit. Kemudian infeksi ini disebabkan oleh bakteri yang namanya saya lupa. Tapi bakteri ini tidak mudah menular ke orang lain ya gitu. Oke, kita langsung aja teman-teman, bagaimana pijat refleksi mengatasi penyakit lepra atau kusta ya. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, sebelum kita melakukan pijat refleksi maka kita melakukan yang namanya stretching ya. Nah, ini dilakukan 2-5 menit. Fungsinya itu adalah untuk melemaskan otot-otot, terutama otot yang ada di sini, ligamennya ya. Nah, jadi supaya nantinya pada saat kita melakukan pemijatan itu gampang pijat refleksinya. Dan juga dengan lakukannya ini yang kita harapkan adalah nantinya makin banyak kotoran-kotoran yang ada di dalam darah itu bisa secara cepat keluar melalui sistem pembuangan yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kita begini aja nih, kita pijat begini ya. Ya, terus kita begini ya. Nah, ini bisa kita lakukan 2-5 menit. Nah, setelah ini kita balurkan hand body lotion teman-teman. Bisa untuk melembabkan telapak kakinya dan bagian atasnya. Nah, ini bisa dilakukan juga dengan minyak olive oil, bisa dengan minyak kelapa atau minyak urut ya. Jadi nggak hanya hand body aja untuk melembabkannya. Oke, setelah kita lakukan ini, kita langsung saja untuk melakukan pemijatannya. Seperti di video-video saya sebelumnya juga, untuk pemijatan refleksi ini saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, lakukan pemijatan di 3 titik pertama, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Karena kenapa 3 titik ini harus kita aktifkan di awal? Karena setelah dilakukan pemijatan maka 3 titik inilah yang harus benar-benar lancar ya jalurnya ya. Karena kenapa? Karena dari ginjal ini akan menyerap dan menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam darah kita. Kemudian juga hal itu juga nantinya bisa dibuang melalui saluran kencing. Maka ini juga harus lancar, benar-benar lancar. Dan kemudian kandung kencing ya. Nah, kandung kencing ini dari sini ntar keluar lewat air seni berarti. Dan juga bisa juga nantinya lewat yang sistem pengeluaran yang lainnya. Tapi yang paling utama adalah ini 3 hal ini. Dan seperti di video saya juga sebelumnya, bahwa segala kesembuhan itu datangnya dari Allah ya teman-teman ya. Bahwa hal ini yang kita lakukan ini adalah merupakan ikhtiar ya. Nah, dikarenakan penyakit kusta ini merupakan bersifat adanya bakteri, maka yang harus kita lakukan dalam pemijatan refleksi ini adalah meningkatkan sistem imunitas yang ada di tubuh kita, yaitu kita menguatkan sistem-sistem yang ada di tubuh, organ-organ yang ada tubuh yang berkaitan dengan sistem imunitas tubuh ya. Nah, oke, kita langsung aja. Yang pertama itu adalah ginjal ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi raba begini, seperti ini, terus begini ya teman-teman ya. Ini sejajar dengan telunjuk dengan jari tengah ya. Adanya posisinya di sini teman-teman nih ya. Jadi ginjal itu kurang lebih adanya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, antara ini ya. Nah, kemudian gampangnya ini begini aja teman-teman. Jadi yang di sisi sini adalah antara jempol dengan telunjuk ya.
Tetapi ada di sini, kalau kita raba di sini nih, ini ada tulang ya. Nah ini di depannya persis ya, sejajar satu. Nah, kita giniin, kalau saya begini aja gampangnya nih, gini sama gini. Nah ini yang di sisi sini, ini antara kulit atas dengan kulit bawah, tapi di belakangnya ya. Nah ini di sini nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui titik-titik refleksi yang ada di tubuh kita atau di telapak kaki ini, teman-teman bisa download gambar-gambarnya di deskripsi ya. Saya sudah siapkan linknya di deskripsi channel saya, di channel ini ya ada. Nanti teman-teman tinggal download aja dan kemudian print. Jadi teman-teman nanti langsung bisa sama-sama kita belajar ya. Nah, bagaimana cara memijatnya tuh bisa begini teman-teman, bisa begini, bisa kita begini ya, bisa kita begini juga ya, pakai ini. Nah, bila mana teman-teman itu belum kuat jarinya, teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti tongkat pijat ya, yang terbuat dari kayu atau terbuat dari besi ataupun plastik ya. Nah, di online itu banyak sekali, teman-teman bisa dapatkan, harganya juga murah kok. Atau teman-teman juga bisa buat ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara-cara memijatnya. Nah, sekarang pada saat kita memijat dalam satu titik itu durasinya itu kurang lebih 5-10 menit. Jadi berdasarkan pengalaman saya tuh, untuk yang efektif itu adalah 5-10 menit untuk mengobati suatu penyakit ya. Kalau misalkan di bawah itu boleh, tapi tidak boleh di bawah dari 2 menit ya. Jadi minimal banget itu 2 menit itu kalau misalkan kita cuman buat capek-capek atau gimana gitu ya. Nah, setelah itu gunakan selalu hand body lotion pada saat kita memijat satu titik. Itu harus. Jadi selalu balurkan hand body lotion untuk supaya tidak lecet kulitnya pada saat dipijat, terutama kalau misalkan menggunakan alat bantu ya. Nah, lakukan 5-10 menit dan tekanannya berapa? 1-2 kilo ya, tekanan pijatnya ya. Kita nekan ini 1-2 kilo. Nah, kalau pengen tahu ya tekan aja timbangan ya. Timbangan kue atau timbangan badan, nah itu bisa ketahuan nanti tekanannya. Oke. Jadi gunakan hand body lotion, tekanannya 1-2 kilo, 5-10 menit. Lakukan ini di 3 titik ini ya. Semuanya titiknya sama seperti itu. Nah, kemudian dari sini maka kita ke sistem yang ada di otak, yaitu kelenjar bawah otak. Nah, dia mengatur kendali semua organ yang ada di tubuh kita, juga mengatur pertumbuhan sel, terus juga dia mengatur sistem kelenjar reproduksi, sistem tiroid, metabolisme ya. Nah, ini fungsinya banyak sekali nih kelenjar bawah otak ini nih. Dan dia kaitannya juga nantinya karena dengan sistem organ yang ada di tubuh, maka otomatis dia juga meningkatkan sistem nantinya memerintahkan organ-organ yang berkaitan dengan sistem imunitas seperti limpa, kelenjar getah bening dan lain-lainnya ya. Oke, kita pijat di sini sama 1 sampai 2 kilo, 5-10 menit dan gunakan hand body lotion ya. Oke, dari sini kemudian kita pijat juga saraf trigeminus. Nah, saraf trigeminus ini juga adalah saraf yang terbesar yang ada di otak. Nah, salah satu fungsinya itu adalah dia ada di samping sini teman-teman. Posisinya di dalam sini ya teman-teman ya. Nah, sisi sini. Nah, ini pijat aja. Nah, ini salah satunya adalah melawan virus, bakteri ya. Saraf trigeminus ini. Jadi dia membantu meningkatkan sistem imunitas yang ada di tubuh. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dia juga memperbaiki pengecapan saraf panca indera ya. Nah, karena kita ini kan pengecapan dan saraf panca indera termasuk adalah sistem kulit ya, saraf perifer, saraf tepinya juga itu teman-teman. Oke. Nah, sama 1-2 kilo, 5-10 menit dan selalu gunakan hand body lotion. Kenapa saya selalu ulang-ulang ini? Karena supaya teman-teman memahami bahwa itu adalah hal yang sudah harus dilakukan pada saat kita memijat satu titik ya. Jangan sampai kita lupa, kita
misalkan lupa kasih hand body, ternyata begitu kita mijat berikutnya ini udah lecet, dan akhirnya jadi malah nggak bisa dipijat, yang mana akhirnya ya menghambat kecepatan untuk kesembuhan gitu teman-teman. Oke, nah dari sini maka yang kita pijat juga adalah kelenjar reproduksi teman-teman. Ini kelenjar reproduksi itu adanya di sini teman-teman, ada dua teman-teman ya, satu di sini, satu lagi di yang sisi sini ya. Yang di sisi sini teman adanya di sisi sini ya, di luar ya. Nah, yang pertama itu di sini. Jadi dia memperbaiki sistem sel, sistem tubuh yang diakibatkan mungkin karena sakit lepranya itu sudah parah, mungkin nah itu dia diperbaiki lagi tuh kulit-kulit yang lecet atau lesi itu ya. Nah, dengan cara kita memijat kelenjar reproduksi adanya di sini. Jadi kalau kita pijat tumit ini nih, cari yang paling tinggi dia. Nah, kalau kita begini bersentuhan dengan tulang yang paling kesininya dia udah daging aja, nah, tulang paling pinggir di sini, nah itu titiknya ya. Nah, kemudian ada juga titiknya yang di sebelah sini. Nah, di titiknya di sebelah sini, ini saya. Nah, ini mata kaki ya. Ini mata kaki. Nah, ini posisinya di sini teman-teman. Nah, ini kelenjar reproduksi. Ya. Ini pijat dari atas ke bawah, ya. Kita pijat begini. Jadi pada saat kita ke bawahnya ini yang jangan ditekan, tapi pada saat kita pijatnya ke atas kita tekan. Lakukan semuanya ini sama, gunakan hand body terutama yang bagian atas ya, karena yang bagian atas ini kulitnya lebih sensitif ya, lebih tipis. Jadi benar-benar kalau misalkan emang udah habis hand body-nya pada saat kita lagi mijat, tambahin lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem untuk meningkatkan imunitas ya. Nah, ini salah satunya di sini amandel ya teman-teman ya. Ini amandel ya. Jadi dari sini amandel ya, ini untuk meningkatkan sistem imunitas ya. Sama 1 sampai 2 kilo gunakan hand body lotion dan 5 sampai 10 menit. Oke. Nah, kemudian sistem limpa teman-teman. Pak ini posisinya nih di sini teman-teman, dekat ginjal ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ntar teman-teman sesuaikan lagi dengan gambar dan bentuk kaki ya. Karena kan bentuk kaki orang beda-beda, tapi nggak tetap tulang sama ya. Nah, jadi kalau kita raba di sini nih, nah dia pas nekuk di sini, tekukan di sini, nah ini posisinya di sini teman-teman. Ya. Jadi kita pijat limpa. Nah, limpa ini adalah salah satu pusat organ yang mempunyai yang mengeluarkan zat-zat yang membantu untuk mempertahankan sistem pertahanan tubuh kita. Dia meningkatkan zat-zat misalkan sel darah putih ya, bila mana ada membunuh kuman, virus, bakteri dan lain-lain. Nah, ini fungsinya dari dia nih. Dan bila mana kita terjadi infeksi, maka dia akan mengeluarkan sel darah merah untuk mengurangi infeksi juga ya. Dan bila mana infeksinya itu diakibatkan oleh bakteri, maka dia mengeluarkan sel darah putih ya. Jadi bila mana ada pendarahan, dia akan membantu mengeluarkan sel darah merah. Jadi ini pijat yang benar ya, jangan sampai tidak dipijat dengan cara yang benar. Oke. Kalau saya lebih cenderung kalau misalkan kakinya tidak terlalu tebal, kita pakai tangan ya. Bisa kita raba karena kalau ada penyakitnya itu dia terasa seperti ada pasir ya teman-teman ya. Ada pasir atau ada benjolan-benjolan kecil di daerah situnya, di daerah area titik refleksinya. Nah, itu adalah kotoran-kotorannya yang harus kita pijat ya teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke sistem pertahanan tubuh yang satunya lagi, yaitu kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini ada 4. Jadi ada yang ini daerah sini bagian dada ya, daerah sini bagian perut, sini bagian atas, dan ini bagian atas samping ya. Nah, kalau saya nyebutnya atas samping, tapi ini bagian atas juga ya. Jadi untuk yang di sini, jadi dari tulang ini nih, tulang jempol dan tulang telunjuk, ini kalau kita perhatiin, kita raba nih, dia membentuk suatu kayak segitiga di sini nih ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini adalah kelenjar getah beningnya bagian dada.
ya. Sama gunakan hand body lotion sering-sering, bila mana udah mau ini kering kasih lagi 1 sampai 2 kilo 5 sampai 10 menit. Nah, kemudian kelenjar getah bening bagian perut. Nah, ini dia deket ini mata kaki ya. Begitu di depan mata kaki nih kita raba begini. Nah, ini ada antara otot dengan otot yang ada di sini nih. Nah, ini kita di sini nih posisinya di depannya ya. Nah, itu kelenjar getah bening bagian perut. Ini bagian atas di sininya. Ya, ini ada tekukan, terus di atasnya ya kurang lebih 1 jari baru naik di situ. Nah, kemudian ini ada di bagian di depan mata kaki bagian depan ya. Pada saat kita raba, oh ini mata kaki ya. Mata kaki ini luas ya di sini ya. Nah, ini bagian sininya teman-teman. Nah, jadi antara pas ini kita begini nih. Nah, kita belok begini ini ada cekungan di sininya. Nah, itu di sini ya. Nah, lakukan pemijatan di kelenjar getah bening ini sama 5 sampai 10 menit, gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo teman-teman ya. Dan teman-teman lakukan juga pemijatan di titik-titik ini untuk di kaki kanan. Kenapa saya hanya memberitahu di kaki kiri? Itu hanya untuk memperpendek durasi video. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita pijat untuk pijat refleksi mengatasi penyakit kusta dan lepra ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Dan selain dari pijat refleksi ini, saya selalu menyarankan juga untuk teman-teman itu mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang bersifat herbal ya, yang nantinya makin mempercepat juga untuk untuk kesembuhan. Nah, nanti akan saya sebutkan beberapa herbal yang nanti teman-teman bisa kombinasikan kurang lebih 3 buah, jadikan 1, terus kemudian diminum, direbus ya dalam 3 gelas air sampai matang, kemudian minum hangat-hangat, jadikan jadi 2 gelas ya. Nah, itu jadi minum hangat-hangat pagi dan sore ya. Herbal-herbalnya itu bisa yang untuk membantu untuk mengatasi penyakit kusta ini atau lepra ini adalah daun biduri getahnya ya, biduri ya, pohon biduri, terus pohon gadung umbinya, terus juga kaki kuda, daun kaki kuda, jinten hitam atau habatus sauda ya, terus ketepeng Cina daunnya, terus jamur bromo. Nah, itu bisa membantu dari yang herbal. Nah, ada juga yang dari bersifatnya seperti dari lebah ya, yaitu propolis ya. Jadi teman-teman konsumsi propolis. Propolis apa aja, dari mana, merek apa aja teman-teman beli. Nah, itu minum, konsumsi 1 kali minum itu 10 tetes, dan lakukan hal tersebut itu minimal 5 kali sehari untuk membantu mempercepat mengatasi virus-virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh yang mengakibatkan penyakit lepra ini. Jadi untuk membunuhnya kita sering-sering minum propolis juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa hal yang bisa saya share kali ini dalam video ini, pijat refleksi untuk mengatasi penyakit lepra atau kusta teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya channel Eric Wiro ini makin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain video. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.